Halo guys, kembali lagi bersama saya Karen Arnan. Di video kali ini masih tentang transfer fenomena, masih dari sumber yang sama ya, seperti video yang sebelumnya, yaitu buku Introductory Transfer Phenomena by Robert Byron Beard. Oke, di pembahasan kita kali ini kita akan mengambil pembahasan dari chapter 18. Ya, di sini problem yang saya ambil adalah problem 18B4 mengenai absorption with chemical reaction, yaitu ada mengenai absorpsi dengan reaksi kimia. Di sini ada 3 poin yang harus kita selesaikan untuk problem 18B4 ini. Ada poin A di sini, rework the problem discussed in the text in 18.4 but take Z sama dengan 0. Jadi di sini diminta untuk mengerjakan ulang problem yang didiskusikan di teks 18.4, tapi kita mengambil nilai Z itu sama dengan 0 to be the bottom of the beaker and Z sama dengan L. Jadi di sini Z juga sama dengan L pada gas liquid interface. Dan untuk poin B, in solving equation 18.4 strip 7, kita mengambil solusi to be of the sum of two type hyperbolic function. Jadi ada dua hyperbolic function fungsi. Kita coba untuk menyelesaikannya dengan menggunakan equation yang valid solution, yaitu di sini, yaitu zeta sama dengan C1 dikali eksponen pi kali zeta ditambah dengan C2 dikali eksponen dari min pi kali zeta. Untuk poin C sendiri di sini, in what way do the result in equation. Jadi di cara apa kita hasil dari 18 persamaan 18.4 strip 10 dan 18.4 strip 12, kita berusaha mensimpelkan atau membuat menyederhanakan untuk pengerjaan yang ketentuannya L-nya sangat besar, ukuran L-nya sangat besar, dan ukuran L-nya sangat kecil. Jadi kita akan menginterpretasinya. Oke, langsung kita masuk saja. Oke, di part A ada persamaan 18.4 strip 8 tetap valid, tetapi terjadi perubahan pada kondisi batas, yaitu zeta sama dengan 1 dan zeta juga sama dengan 1. Maaf, nah itu tahu ya, kan zeta. Nah, pada saat zeta sama dengan 0, dt sama per dz sama dengan 0. Kondisi ini kita hasilkan persamaan. Ya maaf ya, untuk persamaan, untuk pengerjaan problem kali ini tidak ada hitung-menghitung. Di sini hanya pengerjaan penggunaan persamaan, perubahan-perubahan persamaan sudah saya kerjakan, jadi akan saya paparkan di sini. Nah, persamaan dirubah, dia menghasilkan 1 sama dengan C1 cos pi ditambah C2 sin pi, dan 0 sama dengan 0 tambah C2 pi. Nanti kita dapat simpulkan bahwa C2 di sini sama dengan 0 dan C1 sama dengan 1 per cos pi. Kemudian dari analognya dari persamaan 18.4 strip 9 adalah sebagai berikut, dimana tau sama dengan cos pi kali zeta dibagi dengan cos pi. Nah, flux massa antar muka pada gas cair ini pada Z sama dengan L, seperti tadi diminta tadi kan, dimana Z sama dengan 0 yang di atas dan Z sama dengan L, maka kita dapatkan NaZ, Z sama dengan 0 sama dengan plus DAB, diffusivitas, dikali dCA per dZ, dimana Z sama dengan L, sama dengan CA0 dikali DAB dikali DT per L dikali d tau per dz, delta zeta ya, diferensial zeta, dimana zeta sama dengan 1. Jadi kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan akhirnya sebagai berikut, kita lihat CA0 dikali DAB dibagi dengan L dikali dengan pi, dimana pi dikali sin dikali pi, sin pi dikali zeta dibagi dengan cos pi, dimana zeta sama dengan 1.
Nah, yang mana persamaan ini yang ini mengarah langsung ke persamaan 18/4-12. Oke, untuk part B-nya kita mulai dengan persamaan dari equation 18/4-7. Nah, ini kita dapat tulis solusinya dalam bentuk superposisi eksponensial ya ceritanya. Jadi di sini tau sama dengan cos pi dikali zeta dibagi dengan cos pi. Nah, yang harus kita selesaikan dalam kondisi patas yang diberikan tepat di atas persamaan 18/4-8 ini mengarah ke persamaan berikut untuk konstanta integrasinya, yaitu ini adalah persamaannya 1 sama dengan C1 ditambah dengan C2 dan 0 sama dengan C1 dikali pi eksponen pi kurang C2 pi kali eksponen min pi. Oke. Nah, persamaan ini keduanya simultan. Nah, dapat kita selesaikan dengan memberikan sebuah persamaan sebagai berikut, di mana C1 sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah eksponen 2 kali pi sama dengan eksponen min pi dibagi eksponen pi ditambah eksponen min pi. Dan C2 juga seperti ini, sama ya, karena persamaan ini simultan. Oke, perbedaannya hanya pada ketika C1 adalah 1 per, sedangkan di sini adalah eksponen 2pi, oke. Dan di sini tanda positif negatifnya. Oleh karena itu, profil konsentrasi yang tidak berdimensi adalah sebagai berikut. Ini dia persamaannya, bisa dilihat. Nah, persamaan ini mengarah langsung ke persamaan 18/4-9. Jadi untuk penyelesaian part B ya persamaannya adalah persamaan pada 18/4-9. Itu persamaan yang digunakan untuk kasus B, oke. Nah, untuk part C ini persamaan 18/4-12 dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi kita jabarkan dulu persamaan sebagai berikut. Ya, di mana NaZ sama di mana Z sama dengan 0 sama dengan CA0 per DA dikali DAB dibagi L dikali dengan akar K1 dikali L pangkat 2 dibagi DAB dikali dengan tan akar yang sama ya. Ini dia. Nah, oleh karena itu untuk nilai yang sangat besar kita dapat menggunakan ekspansi yang sesuai untuk nilai argumen yang besar, yaitu sebagai berikut. Oke, itu untuk nilai L yang besar. Nah, untuk kalau nilai L-nya kecil, berarti kita juga gunakan ekspansi yang sesuai untuk nilai argumen yang sangat kecil. Oke, ini adalah persamaannya. Ya kan? Ekspansinya di sini untuk nilai yang besar ada penambahan di sini semakin bertambah. Dan di sini kita menggunakan nilai ekspansi argumen yang sangat kecil, jadi tidak sepanjang persamaan di atas ya. Oke, itu untuk part C. Nah, masih ada, maaf. Demikian juga untuk persamaan 18/4-10 dapat kita tulis sebagai berikut. CA per CA0 sama dengan cos akar K1 dibagi dengan DAB dikali Z min tan dari akar yang sama dikali zin dari akar yang sama juga. Oke. Nah, ketika L menjadi tak hingga, maka persamaan kita dapat berubah menjadi seperti berikut. Oke. Ini ketika nilai L menjadi tak hingga, jadi tak infinity ya, tak terdefinisi. Nah, saat L menjadi 0, maka konsentrasi tak berdimensi menjadi kesatuan. Oke. Itu untuk problem 18B. Nah, sekarang kita pindah ke problem 18C2. Di mana di sini berbicara mengenai absorption rate in a falling film. Jadi rata-rata laju absorpsi di sebuah film, absorpsi yang jatuh dalam film. Oke, di sini ada 3 poin juga yang harus diselesaikan. Pertama ada poin A, according to an overall mass balance on the film, the total moles of transport per unit time across the gas liquid interface must be the same of the total molar rate. Jadi
Mole of A ini transfer per unit di time across the gas liquid interface harus sama dengan total molar rate pada flow of A atau flow A yang melewati the plane Z sama dengan L. Nah, kalkulasi ini menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi kita menjelaskan prosedur ini menggunakan persamaan ini. Dan untuk B-nya kita masukkan solution untuk for C ya di equation 815 ya. Nah, untuk result of A to obtain di sini. Ya. In the second line, the new variable U sama dengan X has been introduced. Oke. Untuk C, change the order of integration the double integral to get persamaan 18C 2 step 3 ini. Kita menjelaskan di sini explain by means of careful drawn sketch how the limits are chosen for the integral C line C7. The integral may now be done analytically to get equation 18 strip 18. Oke, kita langsung masuk saja ke solutionnya. Nah, untuk part A, jumlah mol A yang ditransfer pada persatuan waktu yang melintasi atau across gas liquid interface sebagai WA. Kita lambangkan sebagai WA. Dan hal ini mesti disamakan dengan jumlah A jika yang tersisa dalam film dengan ketebalan terbatas. Ini adalah persamaannya untuk jumlah mol yang ditransfer, ya, WA. Nah, ketika kita asumsikan bahwa A hanya berdifusi pada jarak yang sangat pendek dalam film, maka V atau kecepatan Vx dapat diatur sama dengan kecepatan gas liquid interface atau Vz max dan diambil di luar integral. Nah, karena selanjutnya itu CA XZ hampir dengan 0, hampir sama dengan 0, di luar jarak yang kecil dibandingkan tahu, maka integrasi dapat diperluas hingga tak terhingga. Alasan ini secara langsung mengarah ke persamaan 18C 2 strip 1. Ini dia persamaannya. Oke, jadi ketentuan-ketentuan yang ada mempengaruhi perhitungan WA ini secara tidak langsung mengarah ke persamaan 18C 2 strip 1. Oke. Nah, untuk part B, kita masukkan XZ ke dalam persamaan 18C2 yang tadi, C2 strip 1, dan kita ubah ke variabel mu, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Oke, untuk B, persamaannya udah benar karena tidak ada perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, untuk part C, kita mengubah urutan integrasi, memerlukan penentuan wilayah integrasi. Nah, dalam hal ini daerah segitiga memanjang dari U, mu sama dengan 0, dan K mu sama dengan tak hingga, dan dari garis diagonal C ke C sama dengan mu sampai C sama dengan tak hingga. Ketika orde integrasi dibalik, perlu untuk mengintegrasikan daerah yang sama persis pada kondisi Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak hingga, dan dari mu sama dengan 0 hingga diagonal mu sama dengan Z. Nah, hal ini mengarah pada persamaan 18C 2 strip 3. Yaitu ini dia persamaannya. Oke. Nah, demikian itu video pembahasan problem untuk chapter 18. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap stay tune di channel ini untuk video-video pembelajaran lebih lanjut. Jika ada pertanyaan atau saran, kritik, pendapat, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih.